Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Fine. But now I want you answer my question with a movement and gesture. For example, how are you today? My heart, my mind, and my body fresh. Okay, once more again. How are you today? My heart, my mind, and my body fresh. Good job, thank you. Clap hands together. Okay. Before I beginning, let me introduce myself. My name is Mas Dana Mashkur, SPDI MPD. You can call me Ibu Ana. I am 45 years old. My hobby is reading and cooking. Yeah, okay. But your name one by one. Please answer with present and answer. Raise your hand. Okay. I start. Askana, present. Abdul, present. Fitri, present. Zaki, present. And okay, semua hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Now we are beginning our lesson with the Indonesian language. Okay? Before we are beginning our lesson, kita berdoa our prayer to Allah Subhanahu wa taala. Please kakak-kakak silakan maju memimpin temannya untuk maju memimpin doa. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Okay, thank you. Sit down please. Okay. No, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang akhlak mahmudah, sekarang kita akan ice breaking dulu dengan cara Ibu akan meminta anak-anakku sekalian untuk maju ke depan. Perwakilan dari kalian siapa yang ingin angkat tangan, raise your hand. 2 orang, minar rijal wal ahwat. Ya, silakan dari laki-laki dan perempuan, silakan maju untuk mengerjakan soal di atas. Yang lain silakan anak-anakku memperhatikan dan memberikan semangat kepada temannya. Clap hands together. Oke, silakan siapa yang mau maju? Oke, Askana, Minar Rijal, silakan. Oh, Zaki, silakan maju ke depan. Kerjakan soal ini, silakan mulai. Oke, ayo yang lain silakan berikan semangat kepada temannya untuk mengerjakan ini. Oke, silakan. Oke, bagus, betul ya. Silakan lanjut. Kalau jawaban kalian salah pasti akan kembali ya. Kalau betul, ini akan kembali. Kalau betul jawabannya, maka akan masuk ke dalam ini. Oke. Silakan berlomba ya. Oke, langsung. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya, berikan semangat. Oke. Kalau tidak betul, maka akan kembali. Iya. Seperti itu. Pemenangnya adalah kelompok Askana, kelompok dari Minal Akhwat. Clap hands together. Mari kita berikan semangat untuk teman kalian yang sudah maju ke depan. Sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, Ibu akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran
pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anakku diharapkan melalui metode case based learning, yaitu melalui pemecahan kasus. Nah, anak-anakku diharapkan bisa memahami bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri kalian mempunyai akhlak mahmudah. Ya, itu. Dan nanti pada tujuan pembelajaran kedua tentang kita akan menggunakan metode role play, bermain peran. Ya, nanti anak-anakku bisa diharapkan dengan bermain peran nanti anak-anakku bisa memahami bagaimana menghindari akhlak mazmumah itu dan membiasakan akhlak mahmudah. Nah, kita masuk ke materi, ya. Mungkin ada yang ingin bertanya setelah Ibu menyampaikan tadi tujuan pembelajarannya, ada? Silakan, raise hand please. Oke? Oh, no, tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, apa itu akhlak? Nah, tentu anak-anakku sudah pernah mendengar apa itu akhlak. Akhlak itu adalah perangai, sifat, atau watak seseorang. Nah, dalam Islam memiliki peran penting dalam mencerminkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Lanjut, next. Mengenal akhlak mazmumah. Bagaimana itu akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela yang tidak boleh kita miliki karena tercela. Tentunya ini akan membuat merugikan. Jika kalian memiliki akhlak seperti ini, kalian akan merugikan diri sendiri. Seperti misalnya contoh sifat sombong, ya, takabur, dengki, hasad, ya, dengki, hasad, pemarah, dan suka berbohong. Nah, ini juga bertentangan dengan sifat-sifat Rasul. Ya, waktu SD kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat Rasul. Kita hubungkan pelajaran kita waktu kalian SD, sekarang sudah SMA. Nah, kita hubungkan lagi sementara kalian saat ini sudah di bangku SMA. Nah, ini pernah kalian pelajari sewaktu kalian masuk di bangku SD. Nah, ini ya. Lanjut. Apa itu contoh akhlak mazmumah? Nah, berikut adalah contohnya, yaitu sombong, takabur, merasa diri paling hebat, ya. Ini tidak boleh, ya. Ada yang di sini yang merasa dirinya paling hebat? Oke, bagus, good, ya, very good. Tidak ada, ya. Lanjut, dengki, tidak boleh melihat kebahagiaan orang. Nah, itu SMS. Nah, ada yang punya sifat SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, siapa yang seperti itu? Nah, tidak boleh, ya. Iya. Oh, ada yang menunjuk Iwan suka melihat orang susah. Nah, no. Ibu yakin teman kalian tidak seperti itu, ya. Oke. Lanjut. Pemarah, dalam bahasa Arab itu godab, lantak godab. Nah, tidak boleh kita mempunyai sifat pemarah. Nah, mudah marah dan tidak sabar. Lanjut, bohong, ya, kazab, tidak jujur dalam perkataan. Nah, tidak boleh, ya. Nah, itu namanya. Apa saja dampak akhlak mazmumah? Nah, apa dampaknya? Tentunya kalau kita mempunyai akhlak tercela, semua pasti ada dampak negatifnya. Apa itu? Nah, konflik dengan orang lain. Pasti ada konflik, tawuran, misalnya dengki, saling mengolok-olok. Nah, ini yang sering terjadi pada diri kalian, saling mengolok-olok hanya persoalan sepele. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran, isolasi sosial, dijauhi oleh teman, menumpuk dosa, kegelisahan. Nah, ini lanjut, sesudah meninggalkan akhlak buruk. Nah, apa dampaknya kalau kita meninggalkan akhlak mazmumah ini? Yaitu harmoni dalam hubungan sosial, terjadi perdamaian, tidak ada pertikaian, apalagi di antara kalian di kelas-kelas atau di asrama. Nah, di asrama kalian, ya. Nah, kalau kalian punya sifat dengki di asrama, maka pasti akan dijauhi oleh teman-teman kalian. Mendapat keberkahan hidup. Nah, pasti semuanya ingin mendapat keberkahan hidup.
Sesungguhnya iman yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlaknya. Itu hadis. Lanjut. Sekarang akhlak mahmudah. Kita mengenal akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Nah, akhlak inilah yang perlu kita miliki dan biasakan. Bukan hanya sekadar teori ya, tetapi kalian harus mengusahakan bagaimana akhlak baik ini kalian terpatri di dalam diri kalian dan kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bukan hanya sekadar teori. Nah, lanjut. Nah, ini sangat berperan penting dan insya Allah yang punya akhlak mahmudah, akhlak yang baik akan mendapatkan pahala. Lanjut. Contoh akhlak mahmudah. Nah, jujur, sabar. Nah, siapa yang suka sabar, menahan diri, rendah hati, itu adalah tawadu. Nah, dermawan, karim, senang berbagi dan membantu sesama. Nah, ini semua adalah akhlak yang baik yang perlu kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja, dimanapun. Boleh di sekolah, di asrama kalian, tempat kalian tinggal, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Kalian harus membiasakan akhlak mahmudah ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagus. Kalau ada yang kurang jelas silakan raise hand ya, silakan bertanya. Bu, saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Kalau ada dari penjelasan ibu yang terlalu cepat misalnya, boleh silakan. Lanjut, apa saja manfaat akhlak mahmudah? Membangun kepercayaan, membentuk masyarakat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini cara menghindari akhlak mazmumah. Ini ada ya. Nah, silakan nanti kita akan pelajari membiasakan akhlak mahmudah. Nah, mulai dari hal kecil, konsisten setiap hari, itu jadi pembiasaan ya, mengamalkan dari hal kecil menuju ke hal yang besar. Insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mengingatkan teman dan keluarga secara baik. Nah, kalau kita menegur teman atau melihat teman kita berbuat yang tidak semestinya, sebaiknya kita menegur dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang tidak sopan. Nah, itu pasti akan membuat temannya sakit hati, ya. Jadi muasyarah bil ma'ruf, ya. Silahkan kalian mengingatkan temannya dengan cara yang baik. Oke. Nah, kebiasaan akhlak harian untuk akhlak. Nah, ini banyak ya template-nya. Lanjut, kisah inspiratif. Ini ada kisah inspiratif Rasulullah, ya. Silakan. Lanjut, kesimpulan dan ajakan. Ringkasan utama, pentingnya menghindari akhlak mazmumah untuk kehidupan yang lebih berkah. Keindahan dan keberkahan akhlak mahmudah dalam Islam, ajakan untuk memulai perubahan dari diri sendiri. Saya mulai hari ini. Thank you. Demikian presentasi dari Ibu. Sekarang, setelah kalian mendapatkan materi, Ibu akan memberikan tugas LKPD kepada kalian yang ingin kalian harus kerjakan hari ini. Ibu nanti akan membagi 4 kelompok, ya, 4 kelompok untuk metode kita kan case based learning, ya. Case based learning itu kalian nanti secara berkelompok berdiskusi untuk membahas permasalahan